Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel The Kiandra. Wes, kali ini gue lagi ada spesial banget bro, karena sebelumnya part satunya udah ditonton belum nih di DP Prabowo YouTube channelnya. Nanti gue cantumin YouTube channel di sini nih. Nah, lu nonton part satunya dulu buat lihat cara breedingnya Mas Santo kayak gimana. Nah, kebetulan hari ini kita lagi berkunjung ke salah satu farm, mini farm, tapi hasil maksimal banget karena dia mempunyai ikan-ikan yang cukup berkualitas di farm ini sendiri. Nah, kebetulan ini adalah Mas Santo di tengah sini. Terus ada lagi sebelah sana ujung pojok, nggak jauh mukanya selalu ada di frame karena bantuin gua buat ngurusin kameramen. Terus yang baru yang di frame ini juga nih ada Mas Bowo nih. Nah, kebetulan ini pada punya IG kan? Punya. Nah, IG-nya apa nih? Tentuin IG-nya. Mas Bowo dulu deh. Gue sahabat Cupang. Sablah, kan namanya sahabat Cupang, beda sama YouTube lu bro. Nah, Beda sama YouTube lu. beda. Oh, beda-beda, sombong, beda-beda. Subscriber udah banyak. Terus yang pojok, habis beta udah ada yang gue cantumin. Punya Cupang Celduk, gue cantumin juga karena udah tahu gue. Nah, kebetulan hari ini kita pengen bincang-bincang sederhana lagi nih tentang dunia percupangan tuh kayak gimana. Kamu pada penasaran kan, seorang petani itu sebenarnya dimulai dari tahun berapa sih bisa breeder khusus buat cupang doang di saat ini. Ini banyak sejarah dan pengalaman dan ilmu-ilmu yang dikeluarkan sama Santo di part satunya, dan part 2 nya bakal di-sharing semuanya sama Mas Santo. Nah, kebetulan pertanyaan pertama, mulai kapan sih Mas Santo breeding cupang? Kalau breeding cupang ya, itu emang saya suka ikan ya, ikan jenis apa aja ya. Terutama sih kalau waktu kecil sukanya sama ikan cupang gitu. Jadi saya udah ngebreed ikan cupang itu dari kelas 4 SD lah, 4 SD. Potes deh. Iya, 4 SD karena emang saya demen ikan, cuman emang jadinya nggak banyak ya karena dulu saya ingat itu saya pakai kuning telur itu ngasih makannya itu. Nah, itu Iya, benar. sampai Sama kayak susah lu, itu. Bis. Lu yang kuning telur kan? Iya, masih telur. Jadi jadinya saya dikit, akhirnya saya belajar sama yang bapak-bapak lah yang dulu zamannya HM sama Frontel tuh. Nah, ya udah tuh. Iya, jadi saya dulu waktu SD breeding ikan itu diajarin sama dia, lama-lama ya paham lah gitu. Jadi demen ikan cupang, terus ke ikan-ikan yang jenis lainnya jadi demen juga. Semua jadi dikuasain Iya, lah istilahnya breeding cupang. ikan-ikan jenis yang lainnya juga. Terus cupang pertama Mas Santo beli apa sih Mas? Cupang pertama Pertama ya, pasti bukan SCP kan? itu saya kelas 5 SD itu saya ngumpulin duit ya, ingat banget tuh ya. Itu kalau nggak salah itu saya beli Blue HM itu di 70.000. Itu waktu tahun 2000, berarti kalau saya SD tahun 98, 70.000. Blue HM Iya, HM Blue yang Steel ya. yang biru banget ya? Iya, biru. Nah, ini gua kasih gambar kayak gini nih. Ini Blue HM kayak gimana? Nih. Nah, terus dari cupang itu sendiri udah habis berapa sih Mas modalnya? Kalau dari sisi Mas Santo awal-awal itu modalnya berapa sih kira-kira? Kalau Dari untuk rak, nggak usah pakan ya? Iya, kalau untuk rak semuanya kan saya dulu, jadi kebetulan emang saya basicnya petani ikan ya. Itu dari 3 tahun yang lalu saya emang udah dari coba bertani ikan-ikan seperti diskus, kadang saya coba, terus ikan lohan, terus ikan-ikan gapi juga sama, terus Karena ikan, hobi ya? ya karena ikan moli juga sama gitu, terus ikan cupang juga sama gitu. Cuman emang jadi alat-alatnya yang saya pakai itu ada alat untuk cupang ada, diskus ada, gapi ada juga, lohan juga ada. Udah pernah Iya, jadi kalau untuk modal saya nggak hitung ya karena saya udah kumpulin dari udah lama juga gitu untuk alat-alatnya gitu. Paling kalau untuk rak-rak itu ya untuk rak di belakang ini, kayak di rak belakang ini ya kecil dari saya breeding. Jadi hasil breeding saya jual, saya beliin rak-rak ini aja gitu karena kan emang nggak langsung turun semuanya lah gitu. Jadi muter uang gitu ya. Iya, jadi kalau bisa dari dibilang cupang modal cupang untuk cupang menurut keren. saya. Kalau gue dari cupang ke pampers loh. Terus lanjut lagi, terus penjualan Mas Santo awal-awal emang udah fokus ke petani, kita jual partaian atau memang masih sempat jual online offline gitu kan? Kalau dulu saya berangkat dari seller ya kebetulan, jadi saya dulunya seller
Oh, awalnya seller. Ya, seller itu ya kalau saya ngebreednya midnight ya tengah malam jam 12 sampai jam 3 kadang. Oh, online. Ya itu setahun yang lalu lah saya jadi seller. Itu saya nggak breeding cupang ya, cuman 1-2 lubuk 3 lubuk aja, nggak banyak gitu. Tadi saya stok ikannya itu dari luar ya, dari kayak Kediri gitu. Saya biasa ngambil dari Wonosobo juga, kadang Medan 1-2 aja sih kalau Medan mas. Oh, jadi partaian dulu. Iya ngambil. Partaian jual lagi. Iya ngambil, ntar kita ngambil di stasiun atau di terminal, kita ambil langsung. Nah kita persiapkan untuk di live lelang gitu. Oh, jadi awal tuh untuk Mas Santo sendiri dia memang seller dulu ya, menjual ikan dulu. Jual ikan dulu biar tahu marketingnya seperti apa, penjualan ikannya gimana, Baru di-breed. ikannya apa yang akan saya breed, gitu. Jadi yang cocok ikannya apa yang breed di sini, baru saya coba terus. Dan kebetulan emang kenapa saya jadi breeder itu ketemu sama orang itu Pak. Oh, Ketemu sama petani kebetulan. sama dong kayak gue dong mas. Ya. Gue ketemu dulu hari gue ngebreed. Ketemu sama petani, dia sharing hasilnya dari petani itu berapa, dia coba jadi petani itu gimana caranya supaya petani. Jadi saya penasaran kok omset petani lebih besar dari seller seperti saya kan. Apa sayanya kurang jago jual ikannya gitu. Jadi saya ngobrol sama petani, terus saya coba berbagi pengalaman. Jadi saya putusin saya jadi petani saat ini breeder. Jadi khusus buat ngebreed aja ya? Iya, khusus ngebreed ngebreed dan aja. dijualnya ke seller? Iya, kita ke seller, ke bagi-bagi rezeki ke yang lain juga. Oh, jadi khusus buat teman-teman yang seller, monggo datang nih di Ciledug posisinya. Kalau Ciledug dia jual harga petani berarti ya? Ya, Semuanya. petani. Tuh, Juga satuan juga ada. Satuan bisa lah ya. Iya. Cuman harga beda pasti kan? Harga Ya, partaian sama harganya harga kita satuan sama, beda. kalau kita jual sama satuan mau bayar ya kita menghargai seller, jadi saya jualnya sama seperti seller gitu. Iya. Benar. Jadi kalau misalnya beli satuan ya saya jualnya sama seller karena jaga seller juga supaya bisa jual lebih tinggi harga ikannya. Indukan dijual nggak mas? Kalau indukan tergantung lainnya ya, kalau misalnya biasanya emang saya jual, tapi kalau udah emang genetika sudah bagus ya harganya aja palingan ya, harganya lebih tinggi aja gitu. Range berapa sih mas kalau indukan dari female sama male-nya? Kalau tergantung, yang pertama tergantung jenis ya, Oh. tergantung jenis gitu. Kalau yang emang antara 500 sampai 2 juta lah gitu untuk Indukan ya? indukan ya, untuk Satu yang- pair? Satu pair ya. Tergantung jenis dan Iya, tergantung kualitasnya. jenis ya. Kalau untuk kabrit mah 500 sampai 2 juta lah ada. Oh, itu dari sisi apa namanya harga petani tuh segitu, berarti udah tahu kualitasnya genetika udah bagus Mas Santo ya. Bagus. Karena kalau mau lihat genetika Mas Santo langsung datang aja ke sini. Itu gila-gila cupangnya. Mungkin di part 1 nanti ada video-videonya, nanti di part 1 tuh di channel YouTube-nya David Prabowo. Nih orangnya nih. Terus berarti kan jualan online tuh dulu. Sekarang masih jualan online nggak Mas Santo? Kalau jualan online ya tetap Live ya, lelang gitu? enggak live lelang enggak ya, udah kawan-kawan aja yang satu perjuangan dulu yang live lelang lah gitu. Sekarang saya khusus nyetak ikan aja karena kan saya ini bekerja juga, jadi waktunya nggak bisa jadi kita breeding, kita jualan juga nggak akan susah juga, tenaganya juga kan kurang juga Oh karena jadi saya kan sekarang masih kerja? masih kerja. Waduh, gile, hebat bener. Terus, nih jualan cupang sambil kerja dan caranya gimana Mas buat ngatur waktunya? Karena kan yang udah kita tahu ya, namanya petani itu kan sibuk banget nih, yang ngurusin nguras air lah, ngerawat pakannya kan, sedangkan pakannya kan harus dijaga tuh. Nah itu dari sisi Mas Santo itu caranya gimana Mas? Kalau saya ini kan kebetulan full time ya, jadi emang bekerjanya paling pulang jam 5. Jadi kendala di pekerja beternak ikan cupang itu terutama di pakan gitu Pak ya. Jadi Iya. pakan itu emang sulit mencarinya untuk di cupang karena ditamakan itu pakan hidup di cupang. Jadi saya mau nggak mau ya untuk lebih maksimal saya harus beli. Jadi di pakan saya beli. Iya. Nah untuk waktunya ya setelah malam gitu, jadi saya berdua sama istri saya kalau misalkan untuk ganti air di belakang ini, untuk galeri ini ya dibantu istri saya gitu. Tapi kalau untuk lubukan sama yang lain sama kayak saya. Istri partner emang. harus, soalnya kan kebetulan saya batasin ya untuk kapasitas tuh di farm ini 2000 sampai 3000 ekor. 2000 Iya, nggak bisa lebih dari 2000 sama 3000 ekor karena emang
Yang Banyak pertama kendala. terkendala sama ruangan ya, sama tempat, kapasitas tempatnya segitu, terus sama sayanya kerja juga, terus ya ada beberapa faktor yang emang ikannya itu harus nggak bisa banyak-banyak. Jadi mau tidak mau, kalau tidak banyak tapi hasilnya lebih bagus, duitnya lebih banyak, ya mau nggak mau kayak bermain ikan di jadi kualitas gitu. Nah, pas tuh kualitasnya. Terus menurut Mas Anto sendiri Mas, gimana sih cupang ke depannya, pandangan Mas Anto aja ya? Kedepannya sih cupang tetap bagus ya gitu. Paling ya kalau untuk yang cupang-cupang jenis baru ya mau tidak mau sebagai petani ya breeder ya mengikuti tren dan permintaan pasar, terutama Permintaan pasar ya? permintaan pasar itu yang paling utama pada saat ini. Dan next kedepannya itu ikan apa yang permintaan pasar yang akan muncul itu harus kita prediksi juga dari beberapa seller penjual. Jadi kita bisa minta informasi ikan apa yang harganya tertinggi, yang diminati. Itu kita punya seller teman-teman seller di sana, koko-koko yang di sana yang lagi nonton ya kan. Dan apa nih kira-kira untuk next 4-6 bulan kemudian tuh apa gitu yang bagus. Itulah susahnya jadi breeder gitu ya. Ya benar. Karena kita harus mencetak ikan baru, mencetak jenis baru. Terus yang diminatin sama konsumen tuh apa sih sebenarnya kan, seller ini kan. Nah, terus pandangan Mas Anto sendiri tentang breeder seller yang jual harga murah sedangkan mereka udah punya nama. Kalau jual murah ya, Nah itu tuh, itu banyak banget Mas Anto. Karena iya, padahal kan bagus loh Mas. Tapi dia dulunya mungkin nggak pernah yang namanya jual live lelang. Tiba-tiba saat ini dia buka live lelang Mas. Gimana tuh menurut Mas Anto pandangannya? kalau live lelang itu kan kita yang jual barang ya, lelang Iya. dalam arti kalau lelang itu ya harga tertinggi. Kalau dia nggak taunya itu harga rendah, emang lelang itu kita buang barang gitu. Iya. Bukan berarti kita lelang ini nih, kok ini yang terbaik nih buat lelang, enggak gitu. Kalau kita lelang tuh yang terbaik ya kalau bisa flash deal gitu. Iya. Tapi kalau emang lelang, kalau dia tembusnya murah ternyata gitu, walaupun dia seller besar tapi dia jualnya murah ya karena dia emang ikan ini lelang gitu. Jadi walaupun dia lelang. kualitas bagus atau kualitas seperti apa, itu kan yang menilai orang lain. Iya benar. Walaupun kalau misalnya ada yang lain, oh ini kan bagus nih tapi murah gitu. Nah emang dia kan lelang sifatnya. Kalau lelang itu ya buang ikan dia gitu. Jadi pasti ikan bagusnya di flash deal sama dia atau disimpan gitu kebanyakan. Jadi kalau ada- benar tuh jawabannya tuh Bis. Kalau ada seller-seller besar sih nggak masalah ya kalau dia emang lelang. Kalau kejual murah ya belum rezekinya untuk dia menjual ikan itu mahal, belum rezeki gitu. Kalau karena kan dia lelang gitu. Karena banyak banget Mas, karena gini Mas pandangannya kan mungkin nih, khususnya kayak kita gini nih Mas. Nah, kita kan seller kecil nih, ya kan kita seller kecil dimana kita juga pernah ngambil indukan yang mahal-mahal gitu contohnya. Terus anakan udah ada, ternyata si seller besar ini dia udah ngeluarin ikan juga yang jenisnya sama, sama kayak yang breeder kecil atau seller kecil, harganya sama, otomatis kan pelanggan akan ngambil ke yang punya nama dong, misalnya, bener nggak Mas Santo? Karena ikanku bakal punya lainnya jelas pas ke breeder atau seller yang udah punya nama. Sedangkan kita yang masih kecil, kita punya ikan yang sama harganya lebih murah. Tuh. Nah itu kendala-kendala yang sering dihadapin sama seller-seller sekarang nih. Terus menurut Mas Santo sendiri sekarang deh, 2021 atau kedepannya cupang meredup atau bisa terus berkembang? Kalau ikan sih dari dulu bagus, tetap bakal tetap terang aja. Paling Nanti karena yang ngomong orang lama nih soalnya. paling kalau Kita nggak tahu dulu kayak gimana. kalau untuk kedepannya harus saling bersaing ya antar Jadi perjalanan cupang itu nih diambil nih naik lagi. iya gitu. siklus sudah. Jadi Ada terus. ngebreed juga harus setiap bulan gitu. Setiap bulan, jadi- Iya kuotanya itu makanya ada maksimal. Jadi misalnya 3.000 ekor ya sebulan keluar 1.000 ekor, naik lagi 1.000 lagi ekor. 1.000 ekor lagi. Iya, lu harus cetak Ya, lagi cetak 1.000 lagi. ekor lagi Ya, gitu. Jadi terus terus perputaran tuh ada terus. iya, jadi Nggak tempat-tempatnya pernah misalnya tempat breeding sendiri, tempat pembesaran sendiri, tempat galeri sendiri, tempat ini sendiri gitu. Jadi dari jalur A kepindah ke jalur B, ke C gitu. Jadi udah ada alurnya putus. gitu. Nggak ada arusnya ya. Benar. Nah itu tuh yang harus dipahami untuk breeder-breeder kecil nih yang baru mau belajar untuk breed cupang atau mau belajar untuk jualan cupang, harus tahu nih proses-proses kayak gini-gininya nih. Nah, terus pertanyaan berikutnya,
kalau semua jualan cupang, terus siapa yang mau beli Mas Santo? Ya mau beli ya, kalau di Jepang ada semuanya yang beli ya, dari anak-anak SD juga udah, terutama nanti ada ini sendiri ya Pak ya, ada daya serapnya sendiri ya, kayak misalkan SD nih, nanti kalau SD udah masuk gas-galan bisa kita taruh situ tuh 2.000, 1.000 gitu kan. Oh iya. Ya, untuk gas-galan. Nah, untuk penghobi kontes ya, kita cetak ikan-ikan kontes. Di sini ada dari Grizzle dan Super Red ya. Nah, itu itu untuk ikan-ikan kontes gitu. berarti kalau misalnya dari situ pandangannya berarti sebenarnya kalau buat yang breeder-breeder besar Mas ya, Ya. breeder-breeder besar atau enggak untuk yang YouTuber juga mungkin ya, dia harus bisa kembanginnya ke sana mungkin tuh ya, kayak kontes, diperbanyak kontesnya, karena biar apa? Biar melestarikan cupang juga. Jadi cupang itu nggak redup harganya juga, dan nggak redup juga untuk ikannya. Kalau ikannya redup juga mungkin ya bakal mati kayak gitu mungkin, mendem lagi. Kalau seperti yang sebelum-sebelumnya kan vlog-vlog yang lain juga back to normal, kita nggak tahu normalnya itu kayak gimana. Normal zaman dulu tuh penjualan cupang kita nggak tahu, karena kita aja kemarin saya udah jelasin kalau misalnya kita di bulan tahun lalu baru mulai, itu pun bulan Juli kita baru mulai pas jualan cupang, kita mulai ngobrol cupang dan lain-lain. Wah, thank you banget Mas Santo. Terus satu lagi Mas Santo, pertanyaan, kan Mas Santo sambil kerja nih Mas sekarang, penjualan cupang Mas Santo menurun atau menaik sih sekarang Mas? Kalau untuk permintaan cupang di sini itu masih stabil ya, karena di sini udah ada yang ngambil sendiri ya. Iya. Jadi saya bilang tadi kalau untuk kontes itu udah ada yang pemain kontes, seller kontes nih. Jadi dia merekrut emang dia pemain kontes. Jadi dia jualan ikan kontes, dia pemain kontes. Nah, dia ngambilnya dari petani nih. Nah, kita cetak ikan kontes yang nggak usah banyak-banyak, kayak dua. Karena kan emang kalau ikan kontes itu pangsa pasarnya nggak luas nih. Hanya pemain kontes aja nih gitu. Karena kan ikan kontes itu ada beberapa juga yang, karena kayak saya di sini mah lebih baik main ini ya, ikan solid gitu, karena lebih enak gitu dijualnya. Saya jadi sampahnya juga bisa saya jual. Tapi kalau ikan-ikan yang lebih cetak susahnya saya nyerah gitu. Lebih baik saya kalau bermain di kontes, saya bermain di solid aja saya mah. Oh iya. Main di solid di ikan kontes. Tapi kalau misalnya di pangsa pasar kayak ikan tren gitu, kayak kuper-kuper sama gold. Nah, itu permintaannya masih bagus, sangat diminati. Justru saya keteteran ya untuk karena di sini SCP-nya habis tuh, habis semua nih, kita datang kacau. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Ya, sisanya diminati nih FCCP juga, kuper-kuper ya, termasuk kuper dia. Nah, itu kalau SCP sendiri adanya nanti di bulan April ya, April Mei ya. Untuk saat ini mah paling sedia sih 100 ekor masih sedia. Saat ini. Nah, harga tuh untuk bisa dipartai Mas Santo ya. Bisa. Nah, range harga partai Mas Santo berapa sih? Kalau untuk SCP? Jadi terbagi juga ya. Kalau di sini kan saya biasanya jual 2 akun. Yang satu ini karena saya ada yang nyalur sendiri, biasanya kalau untuk di Facebook itu partainya itu antara 40 sampai 60. 40 sampai 60. Iya, 40 sampai 60 untuk Facebook ya. Kalau untuk Instagram sendiri dari startnya itu biasanya 80 sampai 500 ya. 80 sampai 500 ribu untuk mailnya aja. Itu bisa dijual partaian ataupun? Iya, jadi biasanya kalau di Instagram itu yang beli itu dia maunya grade A sama top grade. Kalau untuk Facebook biasanya dia ke bawah dia. Biasanya di grade B sama C permintaannya. Kalau D-nya itu biasanya saya mainnya ke toko-toko gitu ya, ke toko-toko pedagang-pedagang eceran biasanya. Siap Mas Santo. Wah, thank you banget Mas Santo. Nah, karena di part 1 Mas Santo tuh udah bagi-bagi cara perawatan cupang itu kayak gimana. Kunci pertamanya adalah air Mas Santo ya. Iya, air harus bisa. Nah, itu caranya ada di part 1, ada di channel YouTube-nya DP Prabowo. Nah, nanti kita boleh langsung ke channel YouTube-nya DP Prabowo caranya gimana. Mungkin itu aja Mas Santo. Makasih banyak. Oke, terima kasih. Makasih banyak atas kunjungannya. Gue juga sama gue dong. Kita terakhir perpisahan kita ucapin salam Indonesia, cupang Indonesia. Salam cupang Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kunjungan untuk nonton di channel ini. Mudah-mudahan teman-teman ada terima manfaatnya gimana, dan banyak banget di sini ilmunya. Kalau mau datang ke Mas Santo sendiri pun, Mas Santo baik banget. Ya, silakan. Dia langsung ngasih tahu caranya gimana cupang indukan settingan, diajarin semua Mas Santo.
semuanya dibuka Mas Santo pokoknya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini biar teman-teman semua tahu. Khususnya daerah Ciledug, langsung mampir aja ke BK Cupang Ciledug. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, gratis loh. Dadah.